Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalur Langit, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun lalu. Namun, Al-Quran bukan hanya sebuah kitab agama. Di dalamnya terkandung berbagai petunjuk ilmiah yang relevan dengan kehidupan manusia, bahkan hingga saat ini. Apa yang menjadikan Al-Quran begitu istimewa? Salah satunya adalah penyebutan berbagai fakta ilmiah yang baru bisa dibuktikan berabad-abad setelah diturunkannya. Fakta-fakta ini tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran, memberikan kita kesempatan untuk bertafakur tentang kebesaran Allah. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa penemuan ilmiah yang sudah tersirat dalam Al-Quran. Kita akan berbicara tentang penciptaan alam semesta, siklus air, perkembangan janin, batas lautan, dan fungsi gunung sebagai penstabil bumi. Setiap penemuan ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang tidak lekang oleh waktu. Jadi tetaplah bersama saya hingga akhir pembahasan ini. Mari kita mulai dengan ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta. Kita mulai dari pembahasan tentang asal-usul alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Ayat ini menggambarkan bagaimana langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan yang padu, sebelum kemudian dipisahkan. Pernyataan ini sangat sesuai dengan teori ilmiah modern yang kita kenal sebagai Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang menjelaskan bahwa alam semesta pada awalnya adalah sebuah massa tunggal yang sangat padat dan panas. Massa ini kemudian meledak dan mulai berkembang membentuk galaksi, bintang, planet, dan benda langit lainnya. Teori ini pertama kali diajukan oleh Georges Lemaitre pada tahun 1927, tetapi bukti nyata baru ditemukan pada tahun 1965 dengan penemuan radiasi latar belakang kosmik oleh Arno Penzias dan Robert Wilson. Selain itu, ayat ini juga menyebutkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari air. Dalam ilmu biologi modern, ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Tubuh manusia, misalnya, terdiri dari sekitar 70% air. Semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh manusia, termasuk metabolisme dan proses seluler, sangat bergantung pada air. Kehidupan di bumi juga tidak dapat bertahan tanpa air, dan keberadaan air menjadi salah satu syarat utama bagi para ilmuwan dalam mencari kemungkinan kehidupan di planet lain. Selanjutnya, mari kita bahas tentang siklus air yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 21. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu mengalirkannya ke bumi, kemudian Dia menumbuhkan tanaman-tanaman dengan air itu dalam berbagai warna? Ayat ini menggambarkan proses siklus air yang sangat kompleks tetapi teratur. Dimulai dari air yang menguap karena panas matahari, lalu membentuk awan, kemudian jatuh sebagai hujan. Air hujan ini mengalir ke sungai-sungai, meresap ke dalam tanah, dan memberikan kehidupan bagi tumbuhan serta makhluk hidup lainnya. Ilmu meteorologi modern menjelaskan proses ini dengan detail, mulai dari penguapan, kondensasi, presipitasi, hingga infiltrasi ke dalam tanah. Siklus ini sangat penting bagi kehidupan di bumi, dan Al-Quran telah menyebutkannya dengan jelas jauh sebelum manusia memahami proses ini secara ilmiah. Bayangkan, di masa Nabi Muhammad SAW, manusia hanya bisa mengamati hujan turun tanpa mengetahui dari mana asalnya atau kemana perginya air setelah hujan berhenti. Namun, Al-Quran sudah memberikan gambaran yang sangat akurat. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang ada dalam Al-Quran bukan berasal dari manusia,
tetapi dari Allah yang Maha Mengetahui. Salah satu keajaiban Al-Quran yang paling luar biasa adalah deskripsi tentang perkembangan janin dalam rahim. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Ayat ini menjelaskan tahap-tahap perkembangan janin. Nutfah, air mani. Air mani mengandung sperma yang bertemu dengan sel telur untuk membentuk zigot. Alaqah, sesuatu yang melekat. Zigot menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio. Mudghah, segumpal daging. Embrio mulai membentuk struktur dasar tubuh manusia. Izam, tulang belulang. Tulang mulai terbentuk. Lahm, daging. Tulang-tulang dibungkus dengan jaringan otot. Deskripsi ini sangat sesuai dengan tahapan yang ditemukan dalam ilmu embriologi modern. Teknologi seperti ultrasonografi, SHI-USG, dan mikroskop canggih baru memungkinkan manusia untuk mempelajari perkembangan janin ini pada abad ke-20. Dr. Keith L. Moore, seorang ahli embriologi terkenal, bahkan mengakui bahwa informasi ini tidak mungkin diketahui tanpa bantuan alat modern. Beliau menyebut Al-Quran sebagai mukjizat ilmiah. Fenomena lain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tentang batas antara dua lautan yang tidak bercampur. Dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20, Allah berfirman, "Dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing." Ayat ini menggambarkan fenomena halocline, yaitu perbedaan salinitas atau tingkat keasinan antara dua lautan yang bertemu tetapi tidak bercampur. Contoh fenomena ini dapat ditemukan di Selat Gibraltar, di mana Laut Mediterania dan Laut Atlantik bertemu. Air Laut Mediterania lebih hangat dan memiliki salinitas yang lebih tinggi, sedangkan Laut Atlantik lebih dingin dengan salinitas yang lebih rendah. Perbedaan ini menciptakan lapisan penghalang alami yang mencegah air dari kedua lautan bercampur sepenuhnya. Ilmuwan modern telah membuktikan fenomena ini dengan bantuan peralatan canggih, tetapi Al-Quran sudah menyebutkannya sejak dulu. Subhanallah, ini adalah bukti lain dari keajaiban firman Allah. Terakhir, mari kita bahas tentang gunung sebagai penstabil bumi. Dalam surah An-Naba ayat 6-7, Allah berfirman, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Ilmu geologi modern menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang menancap ke dalam kerak bumi. Fungsi ini mirip dengan pasak yang menjaga keseimbangan struktur. Tanpa gunung, pergerakan lempeng tektonik bisa lebih intens, menyebabkan gempa yang lebih sering dan lebih kuat. Penemuan ini membuktikan bahwa ayat Al-Quran selaras dengan ilmu pengetahuan modern, bahkan jauh sebelum manusia memiliki teknologi untuk memahaminya. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran yang telah kita bahas. Fakta-fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh manusia di era modern ternyata sudah tersirat dalam kitab suci kita sejak ribuan tahun yang lalu. Ini bukan hanya menunjukkan keajaiban Al-Quran, tetapi juga membuktikan bahwa kitab ini adalah wahyu dari Allah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Keajaiban ini juga seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Bukan hanya sebagai kitab untuk dibaca, tetapi juga kitab untuk dipahami, direnungi, dan dijadikan pedoman hidup. Setiap ayatnya mengandung hikmah yang luar biasa, tidak hanya untuk kehidupan akhirat, tetapi juga untuk kehidupan dunia.
Kita juga diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas karunia ilmu pengetahuan yang diberikan kepada umat manusia. Ilmu ini adalah amanah yang harus kita gunakan untuk kebaikan, untuk menjaga alam semesta ini, dan untuk mengingat kebesaran Allah. Semakin kita mempelajari ilmu, semakin kita sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Sang Pencipta. Semoga pembahasan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menginspirasi kita semua untuk terus mendalami Al-Quran dan menjadikan hidup ini lebih bermakna. Jangan lupa untuk berbagi video ini agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Tetaplah bersama kami di konten-konten berikutnya yang insya Allah akan terus membahas hal-hal yang menguatkan iman dan menambah ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.